Shalom, selamat datang di Sekolah Minggu GKJ Sabda Semundar Taudan. Yuk persiapkan diri sebelum ikut sekolah minggu. Yang pertama, walaupun ibadah di rumah, sebaiknya pakai baju yang sopan dan rapi ya. Lalu yang kedua, mintalah untuk didampingi orang tua, kakak, atau saudara kalian. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan juga alat tulis ya. Yang keempat, hendaklah mengikuti sekolah minggu dengan rutin dan tepat waktu. Lalu yang terakhir, siapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Nah, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Kristus. Kembali lagi bersama kita untuk menemani sekolah minggu kalian. Bersama ada Kak Weni dan Kak Naomi. Nah, kita mau tanya kabar adik dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti Kak Naomi bilang Shalom, apa kabar adik-adik? Kalian jawabnya Luar biasa bersukacita. Nah, kita mulai ya. Shalom, apa kabar adik-adik? Luar biasa bersukacita. Nah, jadi di sini kita mau ngapain? Kita akan mulai sekolah minggu kita dengan ujian yang pertama. Apa itu? Hari ini harinya Tuhan. Kita Yuk. mau pujikan sambil Bagi berdiri ya. Yuk. Kita mau sebutkan semua hari. Yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Boleh, silahkan duduk dulu. Nah, sekarang kita mau buka sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau buka tangan, kita mau tutup mata, doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar kerajaan surga, saat ini kami berkumpul dan Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali memuji dan menamamu. Kiranya ya Bapa, dalam kesempatan ini Engkau memberkati dari awal tengah hingga akhir, dan apa yang kami puji-pujikan ya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagimu. Kiranya juga firman yang akan kami dengar dapat berkenan dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk lagu selanjutnya kita akan pujikan Bila Allah ada di dalamku. Yuk, kita bangkit berdiri lagi ya. Masih harus semangat. Yuk. Kita pakai gerakan ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari
firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya Kak. Iya. Dan juga kalau mendengarkan firman kita harus siapin posisi yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, kita mau dengerin firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta Arya. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu. Dan apa kabar kalian? Pasti semuanya sehat. Luar biasa. Puji Tuhan, saat ini bertemu kembali dengan Pak Pendeta di kegiatan sekolah minggu. Dan sungguh luar biasa, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersuka cita bersama. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Satukan tangan, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang saatnya anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan kami juga untuk melakukan perintah-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Nah, sekarang siapkan Alkitab masing-masing. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Oke, siapkan ya, nanti kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca dari judul perikopnya. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, firman pagi ini temanya atau judulnya berani menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, pernah merasa takut tidak? Siapa yang pernah merasa takut? Ayo, ngaku. Siapa yang pernah merasa takut? Pernah ya? Biasanya takut karena apa? Wah, takut pas hujan deras, anginnya kencang. Takut. Atau ketika hujan ada petir, duar, wah takut. Mungkin ada juga yang takut gelap. Jadi pas tiba-tiba listrik mati, teriak-teriak, mama. Semua orang, adik-adik, pernah merasa takut. Lebih-lebih kalau nonton film horor ya. Wih, ngeri. Dan apa yang kalian lakukan kalau sedang ketakutan? Ketawa? Aku takut. Enggak kan? Kalau sedang takut biasanya takut. Tutup mukanya atau sembunyi. Takut. Kalau lebih takut lagi biasanya kalau di kamar ambil selimutnya, tutup mukanya. Sembunyi. Ketika kita takut, biasanya kita memilih untuk sembunyi. Sambil diem, tidak berani ngomong. Paling kalau ngomong teriak.
"Mama, Papa, aku takut." Orang yang sedang takut biasanya cenderung sembunyi, tidak berani melakukan apa-apa. Dan itu pernah terjadi dalam diri para murid Tuhan Yesus. Ketika mereka takut, mereka tidak berani keluar rumah. Saat itu, setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, mereka semua berdiam diri di dalam rumah. Semua pintu ditutup, semua jendela juga ditutup. Mereka tinggal di dalam rumah yang tertutup rapat. Tidak berani keluar, tidak berani bertemu dengan orang lain. Itu pernah mereka rasakan. Simon Petrus, Yakobus, dan murid-murid yang lain. Mereka takut karena merasa Tuhan Yesus sudah tidak ada. Karena menganggap bahwa Tuhan Yesus sudah pergi. Tetapi pada akhirnya rasa takut itu hilang. Rasa takut itu berubah menjadi berani. Karena apa? Pertama, mereka tahu Tuhan Yesus ternyata masih hidup. Sebab Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bukan hanya itu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga menjumpai mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Sehingga rasa takut yang tadinya takut karena kehilangan Tuhan Yesus, takut karena sudah tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekarang sedikit demi sedikit hilang. Karena mereka melihat Yesus ada, Yesus masih hidup, Yesus masih ada ini. Dan yang berikutnya, mereka menjadi berani ketika Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap mereka. Roh yang membangkitkan semangat. Roh yang menguatkan mereka. Sungguh menjadi berani. Dalam bacaan Alkitab tadi, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Sehingga mereka yang tadinya tinggal di dalam rumah, berdiam di dalam rumah, dan rumahnya mungkin ditutup semuanya, mereka menjadi berubah, menjadi berani. Mereka menjadi berani sebagai murid Kristus, murid Tuhan Yesus, dan bahkan mereka berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus ini memberikan kekuatan, memberikan keberanian, dan juga kemampuan. Tadi dalam bacaan disebutkan para murid Tuhan Yesus kemudian bisa bicara dalam banyak bahasa, berbagai bahasa yang ada. Luar biasa. Padahal mereka sebelumnya tidak tahu bahasa-bahasa lain selain bahasa Aram dan juga bahasa Ibrani. Inilah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri para murid. Membangkitkan semangat, menghilangkan rasa takut, menggantinya dengan keberanian, dan bahkan memberi kemampuan yang luar biasa. Adik-adik, peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada para murid, itu bukan hanya untuk para murid Yesus zaman dulu, bukan. Tetapi juga untuk kita semua, untuk adik-adik juga. Oleh karena itu, kalau adik-adik sedang merasa takut, sedang merasa sendiri, yang harus dilakukan adalah ingat kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan memohon keberanian, kekuatan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid dulu dan juga sekarang kepada kita semua, kepada adik-adik. Sehingga adik-adik menjadi berani ketika merasa ketakutan karena tidak sendiri lagi. Seperti kalau di rumah, kalau takut mendengar suara petir, takut saat listrik mati,
Kemudian kita menjadi berani karena kita tahu di sana ada ayah, ada ibu, ada papa, ada mama yang menemani kita. Sama saja. Ketika kita takut, kita juga menjadi berani ketika kita ingat, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga menemani kita, Tuhan Yesus juga mendampingi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, dan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi berani sebagai murid Tuhan Yesus, berani mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Engkau yang memberikan keberanian dalam diri kami, anak-anak-Mu. Tapi kami juga menyadari ya Tuhan, mengakui anak-anak-Mu masih sering merasakan takut dalam kehidupan ini. Tolong kami, biarlah Roh Kudus yang menguasai kami, Roh Kudus yang membangkitkan keberanian di dalam diri kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang berani menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap hal dalam hidup kami, baik di rumah, dalam kami belajar, sehingga kami boleh menghadapi semuanya. Berkati kami anak-anak-Mu dalam belajar, berikan kepandian kepada setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan, sebagaimana Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para murid, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan yang terbaik, talenta terbaik untuk setiap kami, sehingga kami siap menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati sekolah minggu GKJ Sabdo Sumunar. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati para orang tua. Berkati gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Nah, kita sudah dengar firman dari Bapak Pendeta Alia Dwi Prasetyo. Luar biasa banget ya. Firman ini jangan cuma didengerin doang, tapi juga harus dilakuin di kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Nah, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, jadi pengumpulan persembahan ini diserahkan melalui admin gereja yaitu Pak Tri. Nah, dikumpulkannya pada minggu akhir, pada Sabtu bulan Mei ini ya, yaitu 29 Mei 2021. Dimulai jam 10 sampai jam 12 siang. Jangan lupa amplop dituliskan Persembahan sekolah. ya, betul. Nah, untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita mau memuji Tuhan dengan pujian Bawa persembahanmu. Yuk. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, kita mau doa untuk persembahan dan juga doa penutup ya. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan bolehkan kami untuk mengikuti sekolah minggu. Bapak, kami mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan, persembahan yang boleh kami kumpulkan ini dapat berguna untuk memulai anak-anak. Dan Yesus, kami hendak mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini Bapak. Kiranya apa yang sudah kami dengar, kami ikuti, kami boleh terapkan sehari-hari dalam kehidupan kami. Dan pertemukan kami kembali Tuhan di dalam sekolah minggu yang berikutnya. Juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Nah, yang di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita mau pujian penutup. Kita mau pujikan kakek-kakek, nenek-nenek. Yuk.
berada di akhir dari sekolah minggu kita ini, tapi jangan lupa untuk ikut sekolah minggu yang berikutnya. Nah, tapi sebelum kita akhiri, kita mau ingatkan adik-adik dulu untuk selalu menerapkan apa Kak? 3M dan juga 2M plus 2M. Jadi sekarang 3M ditambah lagi 2M, jadi 5M ya. Nah, apa aja itu? Yang pertama, memakai masker. Jangan lupa memakai masker ya. Kalau mau keluar rumah, adik-adik jangan lupa pakai masker. Sebentar. Dan yang kedua, jangan Jangan lupa lupa mencuci tangan. pastinya pakai sabun dan juga air mengalir. Ya, betul sekali. Lalu jangan lupa Menjaga jarak. Dan yang keempat, yang baru itu menjauhi kerumunan.